Apa yang terjadi kalau keduanya image stabilizernya kita matiin? Kita jalan ya, kita lari. Ini image stabilizernya mati. Lihat, ketika image stabilizer mati, Samsung lebih wide ya dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi dia aktual kameranya itu wide. Sekarang mau kita hidupin stabilizernya ya. Ya, jadi image stabilizer itu ada di settingan kamera videonya ya. Jadi lu harus masuk ke settingan beberapa langkah lebih dalam. Nah, sekarang kondisinya sama. Sudah gua aktifkan lagi. Dan lihat, Samsung sedikit lebih zooming ya. Kita coba sambil jalan dan lari. Menurut kalian Dua-duanya blown out banget ya di bagian belakangnya sampai Ya. silau gitu aku. Dengan jidatnya? Jidat juga sama. Apa mungkin gara-gara jidat jadinya silau? Nggak ngerti sih aku. Nah, ini kondisi ketika semuanya 60 fps ya. Kelihatan di sini justru si Redmi Note 13 P Plus kelihatan lebih Iya, detail. karena kayaknya teksturnya ya. Kalau Iya. si A55 agak sedikit softening ya. Iya. Dan ini field of view juga ngaruh ya. yellow lagi Si Samsung ya. Samsung. Ini agak, Tapi kalau kondisi gini kamu mending yellow kayak Samsung atau aku lebih prefer Redmi Note 13. Redmi itu kamu sebutnya flat atau underexposure atau under saturated? Undersaturated. Tapi enggak juga karena dia ada color. Berarti bukan color. netral. Enggak sih. Nah, ini perbandingan ketika 4K melawan, ada bedanya nggak? Di Samsung lebih detail ya daripada si FHD. Tapi lagi-lagi aku lebih suka warnanya Redmi Note 13 P Plus. Oh iya, coba kalau kita blind test nanti ya. Nah, ketika melawan matahari nih, HDR-nya seperti tadi. Perhatikan HDR-nya saja, apa yang kamu lihat? Sama kayak pas tadi di awal, HDR-nya dua-duanya blown out, tapi Iya. Samsung di sini terlihat lebih baik sih. Karena objeknya lebih tercolor ya, ya. tidak mempengaruhi. Kalau si Redmi terpengaruh ya objeknya. Nah, malam hari di sini aku lebih suka Samsung. Jujur li. Beda berapa jauh nih si Jauh Redmi? banget ini tuh kayak si Redmi Note itu 2/5. Dengan flash ada perubahan nggak? Keduanya tuh kita coba ya, cuman Samsung nggak punya flash nih ketika video. Enggak ngebantu sih menurut aku. Bantulah Kayak- sedikit. Enggak sih, kayak tetep aja kayak berkabut gitu loh Jadi hasilnya. lebih tetap Samsung ya. Samsung sih kalau untuk low lightnya. Nggak bisa dibenerin lagi nih si Redmi nih. Enggak. Ini perbedaan resolusi ya. Yang satu Mhm. bisa 4K, yang satu enggak. Dari hasil compare tadi, apa yang kamu lihat dari kamera selfie-nya? Sebenarnya Videonya. jauh lebih detail si Samsung ya. Hmm. Dan tapi tadi saat kita coba stabilizer off itu si Samsung itu agak lebih goyang ya ketimbang Xiaomi. Yes. Tapi itu kan Goyang. no issue ya. Hmm. Karena mostly pasti kita akan nge-onin stabilizer gitu. Yang agak sedikit mengganggu aku tuh ada momen di mana si Samsung itu warnanya tuh terlalu kuning. Ketika matahari ya, dibantu Iya, matahari ya. ketika kena sorot matahari tuh malah jadi kuning banget gitu warnanya. Oke, jadi memang ini ada concern ketika di TikTok aku pun sama ya. Mm-mm. Kak, kenapa sih kok Samsung A55 aku kuning? Mm-mm. Ternyata memang kuning ya. Iya, kuning banget gitu. Apalagi kalau di compare sama si Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus ini gitu. Jadi kalau overall untuk video selfie kamu pilih mana nih? Dalam hal warna sebenarnya keduanya itu tidak ada yang serak 100% ya. Yang satu terlalu pinkish pucat gitu, yang satu terlalu yellow. Terlalu yellow gitu ya. Tapi untuk stabilizer dan low light situation memang Samsung lebih unggul. Betul. Jadi untuk video selfie Samsung A55. Ya. Sejujurnya ini dua-duanya itu hasil videonya nggak ada yang aku suka. Tapi dia field of view Field of view Lebih lebar si Samsung ya? lebar si Samsung. ini untuk warna memang sedikit lebih akurat di Samsung sih. Ya, Dan aku untuk juga jam. mikir kalau untuk ngedit warna Samsung masih lebih bisa dikontrol. Walaupun dari segi awan lebih stabil mana? mirip sih untuk stabilnya. Nggak begitu signifikan ya. Tapi detailnya yang jelas Samsung lebih detail di sini, kelihatan banget. Ya karena dia punya resolusi lebih besar ya. Mm-mm. Tapi untuk warna nih, warna-warna. Nah, ini dua-duanya poek. Ini challenge yang berat ini. Poek sekali poek. Tapi ya si kontras di Samsung Lagi-lagi ini ya kan lebih baik. kalau kita ngebelakangin matahari, objek si Redmi itu langsung berubah nih. Sedikit kayak agak noise gitu. Untuk malam hari, lagi-lagi ya, ultrawide pun sama ya. Ya. Tapi apa yang kamu pilih di sini?
Apa yang terjadi dengan malam-malam ini dengan keduanya? Ini sangat malam, sebenarnya sangat gelap ya. Sangat gelap ya. Ini kayak ya kalau gelap mending gak usah pakai ultra wide sih kalau aku milihnya gitu. Ya Nah. si Samsung A55 masih lebih baik sih. Jadi keduanya tuh ada auto FPS ya, jadi bisa turun FPS-nya untuk berusaha meningkatkan cahaya yang lebih masuk ya. Tapi Ya. kelihatan nggak perbedaannya? Jadinya tapi cenut-cenut. Yang mana? Dua-duanya. Ya lebih slow FPS ya. Iya. Di zoom kamu better mana? Ya jelas lah ini Samsung sih. Masa? Iya ya ini Samsung di zoomnya udah jauh banget. Si Redmi cuma Berapa kilo? mentok ini. Karena dia cuma bisa 2 ya kalau si Redmi ini kalau ketika dari main kameranya. Nah ini dah main modenya. Untuk kamera ultrawide gimana nih? Karena kalau misalnya kita bicara kamera ultrawide ya, Mm-mm. memang si Samsung ini resolusi lebih besar ya. Mm-mm. So apa kamu menurut kamu? Menurut aku sih si Samsung ini masih ini ya, masih holding title the best ultra wide Android di range harga menengah ya. Yes. Menurut aku ya. Yang bisa menyaingi hanya Samsung, hanya si iPhone dan Vivo V30 belum, Belum sih si not yet. not yet. Jadi si Samsung A55 itu untuk ultra wide lebih oke. Walaupun sebenarnya aku mau sampaikan ya untuk kamera ultrawide sendiri ya, si Xiaomi itu justru pakai si Redmi ini sendiri pakai Samsung sensor Sony yang terbaru yang terupdate gitu ya. Tapi memang dalam pemilihan kali ini dan resolusi yang dipakai memang si Samsung lebih besar. Resolusinya. Tapi dan sesuai dengan hasilnya ya, kita masih memilih Samsung Ya. sebagai pemenangnya di ultrawide video. Automatic mode-nya. Pertama seperti kita lihat stabilizernya dulu nih. Andalan orang-orang 4K-nya gempa nggak? Enggak. Samsung nggak gempa. Si Redmi juga sebenarnya Tidak. lumayan, tapi dia kelihatan ini loh, Ya. kayak berubah warna. Exposure-nya, apa warna? Mm-mm. Ya karena banyak objeknya. Mm-mm. Ya, jelas lebih unggul Samsung ya. Iya. Tapi apa yang kamu lihat dari warna, apalagi stabilizer? Aku lebih suka Samsung di sini. Super Steady. Nah Tuh, ini ya apalagi. kemarin kita aktifkan ya. Ini ketika kalau Samsung itu kan punya Super Steady ya, paling maksimum cuma dia nge-lock di 30 fps nih. Keduanya 30 fps dengan stabilizer yang sama-sama on. Ada bedanya nggak? Ada, ini kelihatan banget. Samsung selain lebih detail juga lebih stabil. Ini Stabil. padahal kan dia goncangan luar biasa ini. Iya, sangat-sangat Lihat bergoncang dong. ya. Ininya jalanannya Jalannya sangat. gila banget. Ini siapa pemudanya nih? Jelas ya. Ya jelas sih Samsung ini lebih unggul. Untuk fokusnya, kamu ngeliatnya nggak berbeda nih? Siapa yang cepat mengambil autofocus dan gimana Oh dia? ini mah jauh banget. Belum, jangan terlalu buru-buru. Lihat tuh jauh banget, mana lama-lama. Jadi jelas kamu pilih mana? Samsung. Untuk malam hari, Samsung. Udah nggak usah ditanya. Jedak-jeduk Ini udah lagi. kelihatan banget. kelihatan jedak-jeduk ya. Heeh. Keduanya sama-sama 4K dan lagi ya ini otomatis dia akan adjust ke 25 fps masing-masing nih. Somehow aku di sini justru lebih suka si ini ya. Diem Iya, coba makanya. diem. Kesel kan? Kesel kan? Kesel nggak? Kesel. Nah gitu diam. Nah iya benar. Aku lebih suka Redmi Note di sini hasilnya. Apanya yang nggak kamu suka? Lebih cerah aja sih sebenarnya. Karena kan ini gelap ya posisinya ya. Walaupun sebenarnya kalau color tuh, Lebih akurat yang si Samsung ya. Nah dengan flash, keduanya kita hidupin flashnya nih. ya aku lebih prefer si Redmi Note sih. Redmi Note tetap. Mm-mm. 60 fps. Bingung yang ini, agak bingung. Tanya aja orangnya. Anda lebih suka yang mana? Kanan, kenapa kanan? Karena lebih cerah sih. Nah sekarang kita ke bagian yang paling utama, main kamera videonya. Jangan dibahas lagi harus disetting ini itu karena kita pakainya auto gitu. Yes, ini yang paling penting dari video kameranya, main kameranya. Apa yang kamu lihat dari video kameranya keduanya? In most cases cenderung lebih suka hasilnya Samsung A55 kecuali pada saat low light situation yang tadi extreme low light ya. Pertama stabilizernya itu masih unggul di Samsung dan dari warnanya surprisingly lumayan jomplang dari 4K-nya. Salah satu yang Redmi menurut kita bisa sedikit unggul dari Samsung ada ketika di low light situation ya. Yang ekstrim ya. Yang extreme sangat-sangat low gelap gitu ya. By default akan menghasilkan 12 dan 16 megapiksel ya. Walaupun masing-masing ini 32 megapiksel melawan 16 megapiksel ya by default. Apa light. bedanya? Redmi Note Lebih natural, lebih bright ya. lebih bright tapi tidak Over. flat gitu. Oke. Jadi lebih natural. Ya. Dan ketika pakai portrait mode ada perubahan nggak? Ya dua-duanya sama aja sih. I see. Nah untuk ketika kita melawan matahari, portraitnya, mau lihat perbedaan nggak?
Nah, kalau di Samsung sini ya? aku lebih suka Samsung sih. I see, setuju ya. Dari warna lebih akurat ya, Ya, melawan matahari. sama ini tetap Samsung karena Iya. di Redmi Note ini kayak kepiting rebus banget Lagi warnanya ya, merah. sama kayak video tadi ya. Untuk malam hari Ini jelas Samsung sih. Samsung ya, Iya. Portraitnya Redmi Note oke. berubah ya. Jadi ketika di auto jepret, ya Samsung menghasilkan 12 megapiksel dan Xiaomi pakai full resolusinya 16 megapiksel. Yap. So, kita mau lihat tadi kesimpulannya, apakah berpengaruh dengan setup seperti itu? Ya kalau untuk detailnya dan color correctness di situasi cahaya cukup ya, aku lebih prefer si Redmi Note 13 Pro Plus. Tapi kalau udah HDR itu si Redmi Note 13 Pro Plus tuh sangat kurang sih. Kurang. Dan low light situation juga aku lebih prefer Samsung gitu. Jadi secara overall untuk selfie kamera, Overall Samsung. Redmi itu pakai 200 megapiksel ya by default, dan di pixel binding ke 16 megapiksel. Sedangkan Samsung dari 50 ke 12 megapiksel. Kalau di sini aku ngelihatnya si Redmi Note ini kan warnanya lebih cerah ya daripada Cerah ya? si Samsung A55. Tapi Dari baju lebih sebenarnya akurat mana? dari baju lebih akurat Samsung. Warna? Warna iya Dan Samsung. wajah menurut kamu mana yang lebih detail? Kayaknya sih di sini Redmi lebih ini ya, lebih baik sedikit. Kelihatan softeningnya ya. Dan ini ada power of 200 megapiksel ya. Ya tapi kalau di Samsung itu kelihatan ini ya, grainy. Iya, abaikan background blur ya. Ini sebenarnya background blur bisa disetting ya di after keduanya. Mhm. Dan ini karena pakai kamera kita nggak kelihatan nih. Aku lebih suka si Samsung sih hasilnya. Ini Samsung ya. Wajahnya lebih ada definisinya Iya, walaupun kelihatan softeningnya. dia gelap. Si Redmi Note ini lebih flat sih hasilnya di area wajah. Kalau ketika aku zoom maksimum, nih the power of 200 megapiksel ya, better ya. Mhm. Redmi ya. Indoor like me. Beda nggak? Beda. Kamu Ini tadi kayak kayak Vivo lawan apa? enggak. Aku tuh bingung sebelumnya itu Samsung Ini. yang menghasilkan warna yang lebih yellow. Tapi kalau di sini Kenapa kelihatannya bilang? malah Kebalik ya. iya kebalik. Ini Kamu prefer mana? aku prefer si Redmi di Redmi. sini. Aku nggak suka yang terlalu detail kalau aslinya. Berarti ya. kalau di-upload bakal pilih mana? Upload Samsung. Untuk makanan? Makanan itu Mana lebih kalau tasty? warnanya lebih yellow itu lebih bagus Iya, berarti kelihatannya. emang Samsung lebih gitu. tasty ya. Di sini mah Redmi. Malam hari di sini aku lebih suka Samsung. Ini lucu banget kayak aku menggunakan dua jenis lipstick yang berbeda nggak sih? Lagi nih, kita pakai mode malam. Ini aku pasti akan itu ngepost Samsung sih. Apa Samsung ya? Iya. Lebih ready to post. Nah, kalau ini aku lebih suka Redmi. Kenapa? Kebalik ya? Too much sih Samsungnya. Beda dengan video kemarin ya? Kayak Tadi ya? kayak klepon banget. Main kamera, auto jepret. Aku prefer Redmi Note Widih. 13. Salah satu yang unggul mungkin dari si Samsung apa nih? Field of view-nya membuat tubuh menjadi lebih kecil sih. Itu keunggulan Samsung ya? Itu keunggulannya. Jadi kalau misalnya kayak pengen tiba-tiba lebih kurus 5 kilo lah minimal gitu. Kayak Samsung oke sih dan masih bisa diotak-atik sih warnanya kan. Iya, jadi memang aku paham di sini ya, karena gini, kalau kita bicara nanti blind test, aku yakin si Redmi ini akan memenangkan blind test ya, karena dia mostly Bright. lebih bright ya, lebih vibrant, khususnya di HDR ya. Di HDR surprisingly Redmi ini nge-boosting bagian wajah gitu ya. Dan juga untuk bagian makanan gitu ya, itu foto-foto makanan itu kan lebih appetizing gitu ya. Dia Iya. ada sedikit bantuan dari softwarenya, dan surprisingly juga untuk mode malam gitu ya. By Warnanya default, lebih correct di Redmi Yes, 13 Pro yes. Plus gitu. Oke, jadi kesimpulannya untuk aku sendiri setuju ya. Untuk main kamera aku akan pilih Redmi Note 13 Pro Plus ya. Karena kalau aku sih yang lebih suka pertama kalau lebih ke detail di bagian wajah, yaitu bener-bener teksturnya. Kalau aku masih suka yang kelihatan tekstur ya. Kalau di Samsung tuh kelihatan softeningnya di sini ya. Ya walaupun sebenarnya mostly pasti cewek ujung-ujungnya akan ngepost yang kayak udah di filter sih gitu kan. Tapi nanti kita lihat di blind testnya ya. Kita akan blind test ini mana yang lebih disukai oleh masyarakat Indonesia. Gadget ID. 12 megapiksel melawan 8 Ya megapiksel. ultra wide-nya wider si Samsung ya. Tapi dengan warnanya itu loh. Warnanya Samsung ini kayak diapain sih warnanya? kayak di filter putih. Dari tadi kan juga emang hasil Nah, warnanya kan coba untuk HDR jelas ya. Walaupun awannya lebih terdefinisi bagus di Samsung, tapi harus mengorbankan objek Poek. wajah ya.
Kalau gini kamu bakal posting mana nih? Ya udah jelas Redmi Note lah, Ya, yang gitu ya. udah nggak perlu diedit-edit lagi. Ini juga aku lebih suka Redmi Note sih Karena hasilnya. lebih bright. Lebih itu terang itu yang dimainin ya. Padahal field of view-nya aku lebih suka Samsung Iyalah, loh, karena lebih luas lah. kecil banget gitu kan. Iya, Aku kayak yang beratnya cuma 30 kilo. Di sini aku lebih suka si Samsung Redmi. Point cafe-nya hijaunya lebih terdefinisi, lebih kelihatan di Redmi Note. Samsung kayak terlalu dalam ya. Ultra wide juga ya. Aku tuh ngelihatnya ya si Redmi Note 13 Pro Plus ini tetap lebih cerah gitu ya hasilnya ya. Ini yang lagi-lagi aku mau sampaikan nanti, mungkin hasil blind testnya di ultra wide pun sama ya. Karena kita kebanyakan foto wajah ya, real situation, dan lagi-lagi ya tekstur lebih real. Aku nggak ngerti kenapa ada softening di Samsung ini ya. Iya. Pada case ketika kita pengambilan. Itu aneh banget sih, aku kayak jadi pakai topeng gitu yang di Samsung tuh. Yes. Dan untuk HDR pun, walaupun ketika bicara HDR background justru lebih bagus si Samsung ya. Iya, tapi kayak tekstur awan, Iya. kayak blown outnya gitu. Tapi Cuman objek utamanya jadi poek. Seperti tidak ada masa depan gitu. dan ini kalau di blind test aku yakin biasanya yang udah akan menang Redmi. Tapi untuk Iya. jadi untuk kamera ultra wide ya, ini aneh ya karena biasanya kita selalu mengunggulkan Samsung ultra wide ya. Ultra wide ya. Kali ini tapi kamu harus bicara apa nih? Sebenarnya juga tadi kan ultra wide untuk video Samsung menang ya, tapi Iya. kalau untuk hasil foto sih Xiaomi sih. Ini sensornya sama ini pakai Sony. Cuman kalau kita lihat dari data ya, Redmi ini pakai sensor yang lebih update dan dia punya pixel size yang lebih besar. Ya, Mungkin itu penyebabnya. Tapi lagi-lagi lebih ya. detail gitu. Ya, kalian yang memilih deh untuk ultra wide ini mana yang lebih kalian sukai ya. Nah, aku mau bilang tadi ya bahwa ini full resolution 200 megapiksel loh. Ini handphone yang dipakai si Samsung nih, lensanya. Di flagshipnya si Samsung ya. Di bagian awannya kelihatan kalau si Samsung ini dynamicnya lebih baik gitu. Oke. Untuk wajah sendiri. Nah, zoomnya aku lebih suka si Redmi. Lagi-lagi ya the power of 200 megapiksel dan lagi kita. Nah, aku mau kasih tahu ya, kalau si Redmi ini ketika pakai full resolusi dia punya 2 kali zoom seperti ini. Kamu lihat ada bedanya nggak ketika ini? Kelihatan sih bedanya, agak noise. Dan coba kita zoom ya di level yang sama keduanya. Kita crop. Boom. Ya kelihatan kan jadinya si Samsung ini kayak kurang detail. Jadi cropnya works ya. Si ketika 200 megapiksel ini berfungsi ya. Selalu lebih baik ya. Sekali lagi ya. 200 megapiksel yang di 2 kali zoom. Jadi kerennya nih di 200 megapiksel ini ada optical zoomnya. Jadi 200 megapiksel bisa di zoom ya. Karena kalau biasanya handphone lain kalau kita pakai full resolusi tuh nggak bisa ada zoom ya. Fix ya. Nggak bisa kita zoomin, mau kita paksa tuh nggak bisa ya. Nah tapi di Xiaomi ini ada. Kelihatan ya? kalau Samsung itu agak grainy ya, sedangkan si Redmi Note 13 Pro Plus-nya ini Iya. lebih detail gitu. Full resolusinya pun di Xiaomi ini unggul dibanding dengan Samsung. Karena kalau kita bicara sensor size ya, ini hampir setengahnya ya. Si 200 megapiksel emang resolusi besar. Tapi ternyata pixel size-nya tuh setengahnya. Tapi di konteks seperti ini benar-benar 200 megapiksel berbicara banyak. Oke. Untuk full resolution ya. Yep. Dan tadi main kameranya pun Main kameranya pun si Xiaomi sih. Redmi tahu cara menggunakan sensor Samsung. Sensor kamera Samsung. Iya. Nah, untuk bicara harga nih, keduanya tuh di range harga yang sama. Tapi kalau kamu dapat, kalau belum beli Redmi, jadi kayak ini sebenarnya range-nya sama, tapi dapat plus storage yang besar. Tapi lagi-lagi kita abaikan itu. Kalau kamu bicara budget yang sama nih, 5 jutaan, 5,5 gitu, 57 ya. Kamera only, kamu bakal kasih referensi apa ke netizen nih? Perspektif awam kamu. Perspektif aku ya. Jadi untuk kalian yang lebih suka bikin konten ya, zaman sekarang tuh kan beli handphone kamera bagus tuh Yeah. fungsinya untuk konten kan. Kalau kalian mostly kontennya berbentuk video, aku sih saranin si A55 ya. Tapi kalau kalian masih stick yang lebih suka jepret terus cuma bikin slideshow gitu kan, kayak si Redmi 13 Pro Plus itu Surprisingly mengejutkan kamu ya? ya bagus sih gitu. In between gitu ya. Dua-duanya suka gitu. Aku sih akan tetap pilih si A55 sih, karena video itu agak lebih sulit untuk diedit ya ketimbang foto. Ya. Oke, kita tambahin lagi konteksnya. Di Samsung itu ada AI yang bisa ngedit. Seperti kamu bilang lah, kamu kemarin tolong dong removein ini. Nah ya. Ini di Xiaomi nggak ada. Nggak ada juga. iPhone nggak ada gitu ya. Dan untuk harga segini, walaupun nggak full AI-nya ya, dan si Samsung juga Redmi juga sebenarnya punya kayak background eraser gitu. Tapi belum sesmooth ya Samsung. belum smooth Samsung dan belum sepintar Samsung.
Ya, jadi ini nilai plus. Yap. Ya, untuk gimmick-gimmick yang kalau kalian 50-50, aku saranin Samsung. Ya. Tapi kalau kalian, aku jarang pakai AI, bagi aku storage lebih besar, kita masukin sedikit konteks storage. Wow, ini value ya. Ya. 512 loh. Oke, jadi segini dulu video kita kali ini. Ya, semoga video ini ngebantu kalian yang bingung antara A55 atau Redmi Note 30 Pro Plus atau punya budget yang sama ya. Karena kita sebelum juga udah compare dengan Samsung dengan Vivo, Samsung dengan Realme ya, dan semoga ini ngebantu kalian dalam menentukan purchase decision ya. Itu adalah video dari kita, opini dari kita. Nah, kalau kalian sendiri gimana ya? Apa kalian punya opini sendiri? Tolong Tulis isi di kolom kolom komentar. komentar. Dan ya kalian juga bisa main ke TikTok kita dan bisa ke Instagram kita untuk ikutin blind test seru lainnya. So, sampai jumpa di video yang lain. Jangan lupa untuk subscribe untuk konten-konten seperti ini. Bye. Boom.